Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Alfianita, NIM 2119226. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum rekonstruksi sosial dan kurikulum psikologis. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, kerjasama, dan interaksi. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Pendukung kurikulum rekonstruksi sosial ini memberikan komitmen yang tinggi pada ide sosial yang dibatasi oleh konsensus sosial. Percepatan kurikulum rekonstruksi sosial dapat terjadi ketika para orang tua dan masyarakat terlibat dalam mengajar dan berperan dalam pelayanan sosial, dan kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Seperti membangun masyarakat, rekonstruksi sosial merupakan penentang terhadap gagasan bahwa kurikulum seharusnya membantu mengatur belajar atau menyesuaikan terhadap kondisi masyarakat yang ada. Pendidik percaya bahwa latar belakang siswa mempengaruhi pengalaman pendidikan mereka. Sekolah adalah institusi perubahan, pelajar adalah agen sosial dan pembuat makna. Peran pengajaran adalah merekonstruksi masyarakat. Pendidik percaya bahwa seseorang tenaga pendidik harus menekankan diskusi kelompok sehingga pelajar dapat membicarakan pengalaman mereka sendiri yang dipandangnya itu penting. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan kurikulum lainnya. Dalam kajian ini, bentuk pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan sendiri, melainkan suatu proses kegiatan bersama dan menuntut adanya interaksi. Dalam kegiatan evaluasi, para pelajar juga dilibatkan guna untuk mengetahui beberapa permasalahan yang mungkin belum terpecahkan, sehingga tujuannya akan tercapai dengan baik. Salah satu model kurikulum yang perlu diketahui adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial dapat diartikan sebagai model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Adapun 3 macam sumber kurikulum, yaitu pengetahuan masyarakat serta individu yang dididik. Jika keberadaan masyarakat dianggap sebagai salah satu sumber kurikulum, hendaknya tidak berlebihan. Adanya sekolah merupakan salah satu agen atau pusat masyarakat dalam meneruskan warisan-warisan kebudayaan, dan sekolah juga berfungsi sebagai wahana dan tempat untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga mempunyai fungsi seperti kurikulum pada umumnya, antara lain penyesuaian, pengintegrasian, referensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Dengan adanya beberapa fungsi kurikulum tersebut, diharapkan implementasi di kurikulum rekonstruksi sosial dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik saat ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengajar agar dapat mengajar dengan secara maksimal sehingga dapat menghasilkan output yang dapat bersaing dalam lingkungan sosial. Sebagai sebuah pedoman bagi guru dalam kegiatan belajar mengajar, kurikulum merupakan rencana dan program yang tertulis. Karena merupakan pedoman tersebut, minimal guru dapat menentukan beberapa hal, antara lain merumuskan tujuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, menentukan isi atau materi pelajaran yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan penguasaan kompetensi, menyusun strategi pembelajaran untuk guru dan siswa berbagai upaya pencapaian dan tujuan, menentukan keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurikulum psikologis. Psikologis merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku, fungsi mental, proses mental manusia secara ilmiah. Psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Pengertian sejenis menyebutkan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa.
Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.